Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Wahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan memaparkan tugas mandiri mulai dari diri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diagram trapesium usia. Usia saya saat ini adalah 37 tahun. Dalam usia saya saat ini, saya sudah melalui beberapa tahapan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, D2, dan S1. Dari beberapa tahapan pendidikan yang saya lalui, saya mengalami pengalaman positif dan negatif. Untuk pengalaman positif yang saya dapatkan itu di umur 25 tahun. Sedangkan untuk pengalaman negatif saya alami sekitar umur 10 tahun. Untuk selisih usia dari pengalaman negatif, untuk usia saya sekarang ini selisihnya adalah 20 tahun. Sedangkan untuk selisih pengalaman positif dari usia saya sekarang adalah 12 tahun. Sedangkan untuk masa pensiun saya nanti sekitar umur 60 tahun. Jadi, saya masih memiliki kesempatan dalam dunia pendidikan sekitar 23 tahun lagi. Untuk merefleksikan pemahaman tentang diagram trapesium usia, ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yang pertama, peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang saya alami sekitar 20 tahun yang lalu. Peristiwa ini saya alami ketika saya duduk di bangku SD, tepatnya kelas 4. Saat itu pelajaran sedang kosong karena Bapak Guru sedang berhalangan tidak hadir di sekolah. Kala itu di belakang bangunan SD sedang banyak sekali ulat bulu yang hidup di daun-daunan. Hal tersebut diketahui oleh anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki mengambil ulat bulu tersebut dan menakut-nakuti siswa perempuan dengan cara pintu dikunci dan kami tidak boleh keluar ruangan. Hal tersebut berlangsung lama sampai kami merasa lemas karena menangis terus-menerus. Sontak kami ketakutan karena sekolahan saya dulu terpisah dengan sekolah induk, jadi sangatlah minim pengawasan dari guru lain. Keesokan harinya saya jadi takut masuk sekolah lagi, takut jikalau Bapak Guru tidak hadir lagi, nanti saya ditakut-takutin dengan ulat bulu lagi. Untuk peristiwa positif yang terjadi saat saya berusia 25 tahun, saat sedang menempuh pendidikan S1, di mana saat praktik mengajar mata kuliah anak berkebutuhan khusus, di mana semua mahasiswa disuruh membuat bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan untuk anak berkebutuhan khusus, dan permainan yang menarik akan mewakili kelasnya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus di SDLB. Dan saya berkesempatan untuk mewakili kelas saya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus di SD Debora Wonosobo. Saya merasa senang karena dapat menambah pengalaman saya untuk menangani masalah anak berkebutuhan khusus. Ternyata tidak mudah dan butuh kesabaran dan ketelatenan, serta saya dituntut untuk mengerti bahasa yang mereka gunakan melalui logat bibir mereka. Itu merupakan hal baru bagi saya. Untuk pertanyaan yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa negatif tersebut selain saya adalah teman-teman SD. Selanjutnya, yang terlibat dalam peristiwa positif selain saya adalah teman-teman S1 dan anak berkebutuhan khusus. Untuk pertanyaan yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang?
Untuk peristiwa negatif, dampak yang saya rasakan adalah saya merasa takut, sedih, dan kecewa karena kenakalan dan keisengan dari teman laki-laki saya, dan keesokan harinya saya takut untuk berangkat sekolah lagi. Untuk dampak dari peristiwa positif yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan bangga karena saya adalah satu-satunya yang mewakili kelas saya untuk tampil mengajar anak berkebutuhan khusus yang luar biasa. Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut masih membekas dan masih tersimpan dalam ingatan memori saya. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Untuk pertanyaan nomor 5, pembelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Dari sini saya mempelajari bahwa pengalaman yang positif atau negatif dapat terus tersimpan dalam memori jangka panjang, sedangkan pengalaman tersebut dapat mempengaruhi karakter kita, sehingga saya sebagai pendidik harus berusaha memberikan pengalaman positif agar karakter peserta didik dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Sedangkan dari roda emosi Plutik, saya lebih bisa mengenali tentang emosi serta lebih paham tentang emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui emosional peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Guru sejati adalah guru yang tak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam proses pembelajaran sehingga mampu membentuk karakter murid sesuai dengan perannya masing-masing pada kehidupan yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.